di video yang viral itu katanya saya ditelantarkan ini itu kan. Sedangkan kalau kata saya sih kalau mentelantarkan itu terlalu kejam bahasanya ya. Iya. Kalau misalkan tidak ada kru, tidak ada supir, baru itu mentelantarkan, ditinggalkan, itu kan masih ada kru. Nah, tapi memang bener ya, setiap CFD ngadain itu mobilnya sering mogok gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, yang mana beberapa waktu lalu narasumber kita ini open tripnya diduga bermasalah. Benarkah kejadiannya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Pepeng. Ya, akhirnya setelah sekian lama kita undang karena berhalangan Bang ya, banyak berhalangan. pekerjaan. Waktu itu Bang Pepeng bisa malam, kita yang nggak bisa gitu kan karena udah kecapean. Oke, jadi alhamdulillah hari ini Bang Pepeng menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker buat boleh dibilang klarifikasi ya Bang sebenarnya. Ya, klarifikasi dan meluruskan juga. Dan meluruskan bahwa kejadian ini nggak murni kesalahan dari Bang Pepeng, atau boleh disebut nama open tripnya Bang? Iya boleh. CFD Traveler ya. Dimana narasumber kita sebelumnya peserta yang ikut ke Lau itu katanya terlantarkan di jalan tol selama 6 jam lebih. Nah, di sini kita mau tanya langsung nih ke Bang Pepeng. Betul kan Bang Pepeng ini owner ya, owner betul, dari CFD Traveler. Ya. Nah, setelah saya baca komentar-komentar atau yang lainnya, rupanya nih sebelum-sebelumnya juga udah ada gitu. Tapi yang mau kita bahas sekarang ini adalah yang ke Lau dulu, Bang ya. Nah, Lau ini salah satu dua orang narasumber saya yang sebelumnya, yaitu Kak Eci sama Kak Dede ya, sudah menceritakan gitu tentang CFD Traveler ini, pelayanannya seperti apa gitu. Tapi kalau menurut mereka kan pelayanannya ini fine-fine aja nih, sampai naik bagus gitu. Dia bilang dia nggak bilang pelayanannya jelek ya. Kalau teman-teman udah lihat podcast ya. Oke, di sini Bang Pepeng, pastinya teman-teman juga kan mau tahu nih, cerita kebenarannya seperti apa dari Bang Pepeng gitu. Monggo, silahkan Bang Pepeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ale dan kawan-kawan juga Backpacker juga telah mengundang saya gitu untuk klarifikasi juga, untuk meluruskan terkait berita yang viral kemarin itu kan. Sekali lagi terima kasih. Untuk klarifikasinya sih saya udah lihat beritanya juga. Pas bis itu mogok, di info sih katanya kan nggak ada kru yang menginfokan gitu kan, atau mengkonfirmasikan bahwa bis itu mogok. Sedangkan laporan dari kru subuh-subuh itu waktu bis mogok udah diinfokan. Mungkin orangnya tidur atau nggak dengar kan, cuman beberapa orang juga mendengar gitu bahwa si pesertanya itu ngedengar si kru itu menginfokan. Di video yang viral itu katanya saya ditelantarkan ini itu kan. Sedangkan kalau kata saya sih kalau mentelantarkan itu terlalu kejam bahasanya ya. Karena di situ juga ada kru. Kalau misalkan tidak ada kru, tidak ada supir, baru itu mentelantarkan, ditinggalkan, itu kan masih ada kru dikawal dari awal berangkat sampai pulang. Waktu bis mogok juga itu kan dikawal gitu, masih ada krunya. Cuman waktu dia bangun mungkin ya si kru itu nggak ada. Nah ternyata satu kru itu bersama peserta itu
mencari bis pengganti dari subuh. Oke. Nah, yang 2 orangnya itu beli air buat peserta. Oke, berarti ada berapa kru total? 4 kalau nggak salah, yang 1 standby di lokasi gitu. Oh, Cuman oke. yang beberapa orang kru baru jadi mungkin nggak kenal gitu. Nggak kenal sama kru yang ada di situ di lokasi gitu. Dan air juga dibagiin kan, saya nggak tahu tuh ngebagiinnya apakah sampai belakang atau enggak kan, karena yang di video itu saya dengar airnya nggak sampai ke dia gitu. Cuman yang di depan-depan aja katanya kan. Saya nggak kebagian minum katanya kan. Nah saya nggak tahu tuh karena saya kan nggak ada di lapangan gitu. Terus waktu bis penggantinya emang datang siang ya. Saya juga ngedengar berita bis mogok itu subuh, bukan dari tengah malam gitu. Waktu jam setengah 11 malam tuh saya ditelepon sama salah satu peserta. Katanya bis ini pelan, kenapa bang? Saya bilang mungkin ngantuk karena itu kan tengah malam ya. Tengah malam supir bawa bis tengah malam pasti ada ngantuknya, makanya pelan-pelan kan, itu sebelum masuk tol, sebelum mogok tuh. Udah gitu udahlah saya diemin tuh, mungkin ngantuk supirnya. Kebetulan saya lagi di Pelabuhan Ratu acara keluarga itu hari itu. Tengah malam tuh saya langsung istirahat tuh. Saya bangun subuh langsung ditelepon kan, bis mogok ini gimana tuh. Langsung ada beberapa orang yang gimana solusinya. Saya bilang coba telepon pihak bis. Dia bilang telepon pihak bis udah, karena yang punya bisnya itu nggak angkat telepon katanya gitu. Mungkin dia juga tidur atau apa kan. Karena udah tengah malam itu. Iya tadi, udah tengah ya. malam juga. Udah gitu udahlah tuh saya langsung telepon istrinya tuh. Udah saya telepon. Saya bilang kan ini solusinya gimana. Itu karena peserta saya juga kan yang terlantar, saya bilang gitu. Yang ada di lokasi kasihan. Ya udah bentar sih, nah telepon dulu yang isi suaminya tuh. Karena kan mungkin komando dari dia kan, kalau istrinya nggak bisa apa-apa kan. Dari supir yang ada di lokasi nelpon ke saya, Peng ini ada bis 9 juta. Dia bilang gitu. Ya itu mah harusnya tanggung jawab pihak bis, karena kan kita udah nyewa, udah lunas juga kan. Dari sebelum pemberangkatan juga, bahkan uang gaji supir sebelum berangkat udah saya kasih semua tuh, harusnya tanggung jawab full kan sampai pulang gitu. Iya, betul. Setelah di lokasi supirnya nelpon ke saya tuh 9 juta katanya kan. Saya bilang saya gak mau tahu gitu, harus ada bisnya. Saya inisiatif tuh, ya udah sok saya cuma ada dana 3 juta. Saya langsung transfer subuh-subuh itu. Langsung transfer subuh-subuh. Nelpon istrinya, saya cuma bisa bantuin sebesar 3 juta. Itu sisanya 6 juta mau kayak gimana. Yang penting peserta saya aman gitu kan. Terus si istrinya bilang, sama teteh juga ada 3 juta katanya. Ya terus gimana ya tanggung jawabnya. Terus beberapa jam kemudian setelah saya transfer, langsunglah si peserta musyawarah tuh untuk penambahan biaya yang kurangnya sekitar 3 juta itu. Oke. Dengan catatan kemarin itu pihak bis bakal mengganti uangnya 3 juta itu ke peserta. Jadi yang patungan itu oke. mau diganti sama pihak bis itu kemarin itu. Cuman gak diinfokan mungkin ke pesertanya gitu. Jadi itu dana talang dulu, pihak bis mungkin minta bantuan ke saya juga kan, sama ke peserta mungkin bahasanya gitu. Nah itu tuh uang patungan itu akan diganti sebenarnya gitu. Ya diganti dengan total yang mereka keluarkan waktu pulang itu, waktu 3 mau juta itu tadi. 3 juta itu. Berarti per orang itu bisa 50-an. Ya kalau gak salah 50-an. 50 ribuan. Ya 50 ribu kalau gak salah. Dan itu nggak ada yang meminta uang 100 ribu. Saya lihat beritanya kan ya. Waktu di rest area ya ada yang marah-marah itu kan. Oke. Nah itu tuh bukan dari kitanya yang belum lunas pembayarannya itu. Ternyata dari peserta yang belum ditagihin uang yang hasil musyawarah itu. Oh Gitu. Oke. Berarti ini kolekan peserta ini atas dasar inisiatif dari peserta sendiri. Iya peserta sama kru juga. Itu kan hasil musyawarah barengan yang ada di lokasi itu. Supaya bisa cepat pulang gitu. Oke. Nah udah itu dari berita yang saya dengar kan dari video itu kan katanya minta uang lagi 100 ribu katanya. Terus dia jawab atau apa gitu kan, nggak semua pendaki punya uang katanya kan. Oke. Saya tanya ke krunya masing-masing tuh, bener gak ada yang minta uang 100 ribu? Nggak ada yang infoin. Saya tanya juga ke beberapa peserta,
Enggak, katanya cuma perjanjiannya 50.000 doang. Nah makanya dari mana itu asalnya 100.000 gitu. Enggak ada buktinya kru yang bilang atau siapa gitu. Mungkin nggak tahu itu orangnya dengar dari mana gitu. Apa miskomunikasi atau apa gitu. Kalau dari saya pribadi sih emang itu kesalahan saya juga, kelalaian dalam memilih bis tuh dari awal. Sama apa namanya? Kita juga istilahnya sama pihak ketiga dirugikan kan ya, namanya bisa mogok kayak gitu. Oke. Sedangkan itu pergantian bis sebenarnya dari awal berangkat dari Cawang Uki ke Terminal Karanganyar ke Lau itu bukan bis yang mogok itu. Itu waktu ada pergantian bis, saya nggak tahu tuh tiba-tiba diganti kayak gitu. Tahu-taunya pas mereka pulang. Itu di video kan tahu ya waktu dia katanya bingung tuh di Terminal Karanganyar mau naik bis yang mana gitu. Yang awal kan bukan ini bisnya katanya Ya, gitu. betul. Nah, itu setahu saya sih nggak ada konfirmasi ke saya bahwa itu pergantian bis. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya tahu pas itu bis mogok baru saya tahu bisnya kenapa diganti gitu. Tuh. Berarti dari pihak bis nggak ngasih info ke Bang Pepeng ya? Iya, enggak itu. Oke, Jadi- iya sih kata juga kalau saya juga kalau misalkan turun dari gunung, oh mobil pertama gua naik ini kok tiba-tiba mobilnya berubah ya, Ya, bingung. bingung juga gitu. Iya, makanya itu waktu kejadian itu diganti bis itu saya juga nggak tahu itu diganti bis. Mm-mm. Tahu-tahu setelah mogok itu kenapa bisnya jadi yang itu, saya bingung tuh gitu kan. Saya juga apa namanya, kalau ini kan nggak bisa menyalahkan pihak bis juga. Ternyata dia itu klarifikasi juga ke saya, pihak bisnya udah minta maaf juga karena katanya dia kan unitnya ada yang trouble di Jawa Tengah. Nah, ditukar dulu bisnya. Bis yang itu dibetulin, jemput untuk saya nanti. Yang bis yang setelah nganterin saya itu turun nganterin pulang yang di lokasi mogok itu gitu. Itu sih kalau dari pihak bis. Kalau dari saya pribadi sih, saya meminta maaf juga kepada ya rekan-rekan yang peserta kemarin juga udah gaduh di lokasi, apalagi di sosmed kan ya. Meminta maaf juga gitu. Ya selanjutnya itu kan akhirnya si mereka berdua ini kan marah-marah ya. Iya. Ya, artinya kayak Kecewa lah. kecewa gitu mereka karena mungkin mereka melihat hanya dari tripnya aja ya, bahkan nggak melihat kalau trip ini ada kerjasama dengan pihak-pihak bis. lain Iya. gitu, seperti kayak bis, entah itu di lokasi pihak base camp mungkin ya Iya. kayak gitu udah pasti kan kalau Iya, open udah trip itu ya. Nah terus menanggapi hal itu ngelihat kejadian video yang viral itu yang sempat kita posting juga itu pertama kali ngelihat Bang Pepeng gimana itu? Sebelum diundang podcast itu udah saya DM kan. Kak, itu tolong di apa? Dihapus. Videonya dihapus. Dia ngejawabnya enggak, saya bakal hapus sebelum saya diundang podcast. Nah, niatnya apa kan? Oh, Nah, itu yang oke. saya bingungkan sama tim saya juga. Kenapa gak dihapus dari awal aja? Kenapa pas udah dihapus setelah podcast gitu kan? Ini kan namanya musibah ya. Jadi nggak bisa di satu pihak, di satu titikan kesalahannya di open trip. Karena yang namanya musibah kan kita nggak tahu ya. Namanya musibah di lapangan, di jalan. Sekelas pesawat juga bisa kena musibah gitu kan. Nah, seperti itu aja sih kalau kita berpikir dewasa gitu. Mungkin dia keselnya karena menunggu yang lama itu belum ada konfirmasi penggantian bis atau apa gitu kan. Oke. Yang bikin kesalahan. Sedangkan dari awal sampai pulang itu peserta tetap dikawal. Bahkan yang Mepo Bandung itu yang turun di Cikopo itu kita kasih uang satu orangnya sekitar kalau nggak salah 50.000 untuk ongkos bis dari Cikopo ke Bandung. Terus yang dari Cawang Uki saya sewain mobil satu buat ke Sukabumi sama Cianjur. Saya anterin sampai depan rumahnya masing-masing. Kemarin waktu setelah di Uki sih malam-malam itu. Oke. Jadi kita tetap kawal gitu, tanggung jawab gitu. Oke. Nah, ini ada juga video peserta yang lagi telepon marah-marah tuh. Ya. Nah, perihal kekurangan bayaran sama pihak bis itu gimana tuh, Bang? Itu kan saya tadi bilang itu yang patungan itu yang belum. Oke. Bukan dari bis yang awal, itu videonya itu setelah di rest area yang katanya dimintain 100.000. Oh. Nah, itu siang-siang oke. videonya kan. Ya itu. Jadi
kalau dari pembayaran kita kan udah lunas semua yang 6 juta. Cuman yang peserta patungan itu belum ditagihin sama kru yang jalan. Itu kan di rest area aja lokasinya. Oke. Nah itu. Jadi belum ngeluarin uang si pesertanya yang patungan itu belum ditagihin lah. Oh, berarti mereka belum keluar uang nih Belum sama sekali. sampai rest area itu, sampai udah ganti bis itu. Karena kan yang 6 juta dari saya, 3 juta dari pihak bis udah dibayarkan tuh semua. Cuman yang dari pihak peserta yang belum, yang hasil musyawarah itu yang 50.000 per orang. Oke. Tuh. Belum keluar tapi udah ada bis pengganti nih. Iya, itu. Berarti mereka nggak jadi keluar nih yang 50.000. Ya belum. Oke. Keluarnya itu pas di rest area, pas yang video yang marah-marah itu yang laki-laki. Oh. Nah, itu. Oke. Nah, tapi setelah itu uang mereka ini kan berarti kan katanya dikembalikan. Iya. Udah. Akan dikembalikan. Dari pihak bisnya belum sih, tapi udah saya follow up terus tiap hari. Malah bahkan tiap minggu, tiap hari saya tanyain teh ini uang gimana yang peserta, karena trip juga kan yang malu gitu. Berarti permasalahannya nih dalam kejadian ini adalah memang benar-benar dari pihak bis ya? Iya sih kalau menurut saya, karena kan kalau kita sewa bis itu kan harusnya udah tanggung jawab full dari perjalanan gitu kan. Kalau misalkan bis mogok, ya kita nggak mau tahu harus ada bisnya pengganti. Istilahnya kayak gitu, cuman kita kan nggak boleh egois ya, itu musibah. Ya. Kita saling bantu aja gitu kemarin itu kejadiannya gitu. Saya juga itu transfer subuh-subuh waktu saya bangun tidur itu. Kalau saya dengarnya mungkin jam 1 atau jam 2 malam, ya langsung saya transfer kan gitu. Sedangkan jarak bis penggantinya itu ke lokasi itu jauh, jadi memakan waktu 2 jam apa 3 jam itu kalau nggak salah. Jadi nggak ada bis terdekat. Oke. Jadi emang mungkin mereka nunggu lama itu kedatangan bis pertama gitu, yang penggantinya gitu. Nah, terus ini kan CFD Traveler ya. CFD Traveler ini kan sudah cukup terkenal ya dari yang viral-viralnya nih, Iya. Bang. Nah, dari banyak dikenal orang akibat keviralannya ini, Iya. ini penanganan untuk menghadapi kejadian-kejadian di lapangan itu seperti apa nantinya, Bang? Kalau penanganan sih kita udah sebenarnya udah dilimpahkan ke kru yang tugas ya. Karena kan karena kita ada surat tugas juga resmi dari PT langsung kan, karena kita udah legal ya, udah ada surat menyurat kayak gitu kalau tugas itu. Nah, sebenarnya tuh udah dilimpahkan kayak gitu, cuman untuk pembayaran bis dan lain-lain kan masih ke kita ya. Kalau penanganan bis mogok itu mereka pasti nunggu konfirmasi dulu ke saya atau ke pihak bisnya gitu. Tapi kalau masalah crashnya mogok itu kita harus nekannya ke pihak bis. Si kru itu sebenarnya udah tahu, cuman kemarin waktu ke Lau itu krunya belum 1 tahun di kita juga, jadi belum tahu kayak gimana gitu penanganannya. Kru yang itu, tapi kru yang 1 orang itu udah sekitar mau 2 tahun itu udah tahu dia lah, makanya langsung nyari bis pengganti kan itu waktu malam-malam. Dia udah tahu penanganannya gitu. Tapi memang umur mereka katanya kan masih pada muda-muda ya. Emang masih muda-muda mereka ini. Udah pada lulus SMK sih udah kan itu kan ke kita kan dipintain CV. Oke. Nah, jadi otomatis udah 19 tahun lah ke atas. Mungkin udah waktunya bekerja di lapangan gitu kayak gimana. Iya. Emang kelihatannya mukanya imut-imut mungkin krunya. Tapi ya memang kalau seumuran segitu kalau ya masih belum keberaniannya untuk menghadapi orang-orang di lapangan itu seperti apa. Itu yang bakal mereka hadapi itu bakal susah gitu. Iya, betul. Karena nggak ada, mungkin sebelumnya nggak ada belajar public speaking gitu. Jadi ya otomatis mereka juga apa nih yang harus gua lakukan gitu. Karena di umur segitu ya kayak gitu. Iya benar. Jadi tapi kita juga perlahan sih, setiap kita kan ada kadang 3 bulan sekali itu ada pertemuan kru ya. Kadang kita tanya kekurangan kru itu apa gitu. Dia misalkan public speaking-nya nggak bagus nih. Nah, diajarin gitu. Kita juga ada beberapa orang yang sering MC di acara, suruh kita ilmunya kita bagi-bagi gitu. Kayak public speaking-nya gitu kan, kalau depan orang banyak kan kadang demam panggung. Iya, betul. Atau apa gitu. Makanya kita ajarin tuh dari awal gitu. Iya. Bahkan saya juga ngeberi tugas ke mereka itu nggak semua yang bisa public speaking, kadang 2 orang yang bisa public speaking,
duanya nggak bisa, jadi bisa biar ngeliatin gitu. Oh di bis harus gini, ngomongnya gini gitu. Jadi udah diatur gitu dari segi kru yang berangkat gitu. Oh dia nggak bisa public speaking, berarti temennya yang bisa public speaking gitu. Emang sih kalau umur-umur segitu saya juga ngerasain dulu. Emang demam gitu, demam Iya, panggung. betul. Jadi kadang ngerasa takut ngehadapin peserta. Padahal kalau kita benar kan nggak usah takut gitu. Infoin aja yang sebenarnya terjadi di lokasi kan. Udah dapet teriakan seperti itu, Nah, apalagi seorang iya. wanita langsung Down. down. Akhirnya mengacaukan semuanya Iya, gitu. betul. Oke. Nah, kita lanjut lagi Bang Pepeng ya. Ya. Nah, ini soal kejadian bis nih. Ini kan menurut yang saya baca di komentar-komentar Ya. gitu ya. Ini bukan kejadian sekali dua kali nih Ya. menurut mereka gitu. Ini menurut mereka Bang ya. Kalau mungkin Bang Pepeng baca juga ya komentar-komentar gitu ya. Ini kan udah keberapa kali gitu. Saya kurang tahu juga. Nah, tapi memang benar ini setiap CFD ngadain itu mobilnya sering mogok gitu Bang. Kayak yang ke mana? Kerinci. Kerinci ya. Nggak sering sih. Kalau sering kan hampir tiap minggu kita jalan ya. Iya. Nggak usah dikatain sering juga tuh. Paling cuman ya kalau kita apes doang sih. Kalau trip-trip ke Kerinci kalau ke Kerinci pakai helm kita kan baru pertama kali tuh. Kemarin emang perjalanan 3 hari ke sana itu. Bisnya itu mogok. Nah itu pas mogok itu kita udah ngomong ke pihak unitnya. Kita mau ganti unit gitu kan. Cuman mungkin udah nanggung di tengah jalan kan. Oke. Makanya dia paksain maju sampai boncos bannya berapa kali itu. Laporan dari kru. Nggak sering sih kalau ya menurut saya juga kalau sering mah tiap minggu kita jalan pakai bis ya pasti kena musibah terus kan. Tanggal apes kan nggak ada di kalender ya istilahnya. Bisa terjadi kapan saja gitu. Padahal kita udah ngehimbau, oh ini nggak bakal mogok, tiba-tiba ada musibah gitu kan. Iya. Tapi untuk ke peserta ini setelah turun itu kan biasa ada kayak kita dikasih Google apa question ya atau apa gitu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan gitu. Review lah gitu, Ya. Bang. Itu ada nggak sih kalau di CFD? Jadi dari peserta nih gimana nih tentang pelayanan dari CFD sekian ini gini-gini gitu. Kalau kita kan setelah trip itu pasti membagikan pertama permohonan maaf, kedua kritik dan saran, Ya. ketiga masuk grup member kita. Kita ada di grup member sekitar 800 orang member CFD itu di grup. Oh. Jadi kalau yang mau ngasih kritik atau saran diperbolehkan karena setelah trip turun itu langsung dibagikan gitu. Langsung ada mau dia kritik atau sarannya seperti apa. Kita tampung gitu. Kita bukan anti kritik juga sih kalau saya pribadi. Sama kru lain juga anti kritik gitu. Kalau misalkan dia mau mengkritik apa saja, mau ngasih saran untuk kemajuan CFD juga, ya kita terima, kita tampung gitu kan. Malah bagus gitu untuk kedepannya kan. Betul. Iya gitu sih dari awal ya bukannya Bang Pepeng ini nggak mau untuk klarifikasi ya teman-teman di awal-awal itu. Iya. Karena memang terbentur ke waktu ya. Iya, betul. Kadang waktunya Bang Pepeng ini bisa, kitanya yang nggak bisa. Yang waktunya kita bisa, Bang Pepengnya yang nggak bisa gitu. Akhirnya udah ngulur-ngulur terus. Iya. Pas giliran bisa kita lagi ada syuting juga gitu teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi Bang. Ini kita keluar dulu nih dari yang Lau ya, agak melenceng dikit ke Rinjani ya Bang. Nah ini kan pesertanya ini waktu ke Rinjani kan katanya legal ya. Iya. Legal, tapi ternyata di sana katanya juga nih ilegal gitu. Itu gimana Bang? Jadi waktu kejadian di Rinjani itu beberapa orang punya esimaksi, beberapa orangnya itu legal. Ada yang legal, ada yang ilegal juga. Jadi nggak semua ilegal gitu. Ada beberapa orang yang ada esimaksi juga yang legal. Cuman waktu kejadian itu kan yang viral itu kan 103 kalau nggak salah 103 pendaki itu kan yang viral. 103, oke. Nah itu tuh bukan OT saya sendiri karena OT saya cuman bawa 70 orang kalau nggak salah. Oh masih gabungan juga ya? Iya gabungan juga gitu. Cuman
menyalahkan semuanya ke kita kan, nggak tahu tuh kayak gimana beritanya di lokasi gitu. Di pos 2 sih itu ketahannya. Itu juga Di pos 2 ya. beritanya kan ditelantarkan ini itu kan, sama yang kayak di laut ditelantarkan gitu-gitu. Padahal kalau ditelantarkan kayak trip-trip yang sudah terjadi, krunya menghilang, penitiannya nggak ada, itu baru jelas ditelantarkan gitu. Ya kayak waktu kejadian di Bogor dulu ya. Iya betul. Yang Siapa sih? yang ketangkap di masjid itu tuh. Oh iya itu. Nah itu sama kejadian ada beberapa itu bulan lalu yang ditinggalkan katanya. Setelah banyak kejadian di Rinjani kan. Iya, emang pos 2 itu keramat kayaknya ya. Keramat. Oh, dulu juga ada dari siapa? Dari Willy Kurniawan juga ya dulu di situ juga di pos 2. Pos 2 juga ya? Iya, tapi itu penantaran bukan sih, saya lupa juga. Sorry Bang Willy, saya lupa. Soalnya banyak banget kan ya yang apa namanya peserta-peserta atau open trip yang diduga ya bermasalah gitu. Dengan adanya podcast ini mungkin kita bisa meluruskan sedikit gitu Bang ya. Nama baik dari open trip bahwa gini loh ya, kejadian sebenarnya kita jangan hanya melihat suatu cerita itu hanya dari satu sisi. Iya betul. Gitu. Makanya saya berharap waktu kemarin itu Bang Pepeng tuh gercep gitu loh, biar enak nih kita bahasnya langsung dua sisi. Iya. Gitu kayak yang open trip yang di daerah Serang. Nah itu berselang waktunya nggak lama, jadi enak mereka akhirnya pas kita lihat kemarin tuh mereka sudah berdamai akhirnya. Akur lagi. Berdamai, udah somasi gitu, tapi ujung-ujungnya berdamai gitu kan enak. Ya. Mengenai yang di Rinjani tadi nih Bang, itu boleh dijelaskan nggak nih kok bisa terjadi kejadian seperti itu? Ya jadi kalau open trip mau ke Rinjani kan harus ada warga lokal ya istilahnya, TO, trekking organizer yang membantu di sana kan. Udah kita kita sesuai prosedur di sana, bahkan satu porter 3 peserta udah kita ikutin semua prosedur mereka kan. Sebelum pemberangkatan itu kita udah kirim DP ke pihak TO sebesar 10 juta. Terus udah 10 juta itu pertengahan jalan itu dia minta lagi buat belanja logistik, saya transfer lagi 15 juta. Udah itu aman tuh, bahkan ada videonya di saya, mereka tengah malam lagi kumpul ngobrolin trip saya gitu. Ngobrolin masalah surat sehat, masalah simaksi gitu kan. Karena trip saya kan banyak orang tuh nggak ada simaksi, istilahnya ilegal lah. Masih diurusin warga lokal gitu kan. Saya tuh pakai TO-nya itu dari Senaru. Saya naiknya dari Sembalun. Gitu. Nah, udah itu tiba-tiba malam-malam itu saya lokasi masih di rumah nih. Mau nganter trip yang ke Lau setelah lebaran. Udah gitu ditelepon tuh sama pihak TO bahwa saya harus ke sana, ada masalah katanya kan. Ya udahlah, saya bareng istri saya tuh dadakan ke sana pakai pesawat buat ngurusin trip juga kan. Datang ke sana pagi-pagi itu dia minta transferan untuk bayar porter. Saya bayar tuh sekitar 40 juta berapa gitu kalau salah. Ya pokoknya kalau ditotalin 52 juta sama transfer yang sebelumnya. Udah tuh, udah check in juga kan peserta, udah naik pick up, udah ke kandang sapi. Nah, waktu kejadian di pos 2 itu pertama ditanyain surat sehat. Surat sehatnya mana? Ternyata ketinggalan oleh pihak TO di base camp. Diambil dulu tuh, udah ada tuh surat sehatnya. Beberapa orang ada yang naik juga karena ada simaksinya yang legal itu naik. Beberapa orang ketahan tuh. Karena mungkin semakin banyak yang ke pos 2 semakin ketahan, jadi kelihatan crowded di lokasi itu. Crowded. Jadi nggak ketahan di pos 2 itu, saking banyaknya orang mungkin ya yang ke situ. Trip saya kan istilahnya ada naik ojek yang jalan ya, yang naik ojek nyampe nggak bisa naik, nunggu di situ, nunggu panitia. Terus beberapa orang yang jalan udah pada nyampe semua, ketahan semua tuh di situ. Langsung saya bergerak tuh di situ tuh, saya langsung ke pihak TO-nya, ini gimana? Ya udah tungguin cina.
langsung dia ngedatangin pihak resortnya. Sama yang beberapa tugas di pos 2. Oke. Mungkin uangnya belum itu atau belum dikasih sama pihak TO atau apa, saya kan nggak tahu ya alur mereka kayak gimana permainannya gitu. Kalau dari pihak saya sih udah semua pembayarannya ke TO, cuman beberapa persen doang belum pelunasan, karena saya bilang saya bakal pelunasan kalau mereka udah naik semua gitu. Udah itu sampai sore sampai siang itu belum nemu apa namanya solusi dari pihak TO, belum nemu solusi. Dia bilang pihak TO tuh besok pasti bisa naik katanya. Oh ya udah, kalau bisa naik besok, saya ada pegangan bisa naik besok, makanya saya turun semua peserta dari pos 2 ke kandang sapi. Udah aja kru yang di atas, udah saya turun dulu semua, nanti kita bicarain di sini, saya bilang gitu. Tungguin tuh sampai maghrib atau jam 7 malam gitu. Baru mereka datang, musyawarah tuh pada marah-marah berembuk. Oh, bener-bener marah-marah kan di situ. Saya ada di lokasi juga itu. Oke. Ada di lokasi. Oh, nanya bang ini gimana gini. Ya udah saya sampaikan. Kalian bisa naiknya besok hari. Saya menyampaikan gitu karena ada pegangan dari pihak TO yang menyampaikan. Oke. Oh, besok aja naiknya katanya gitu. Ya udah saya sampaikan ke peserta. Udah tuh pada balik lagi kan peserta. Saya naikin pick up ke base campnya, suruh istirahat. Di situ saya musyawarah sama pihak TO itu sampai jam 2 malam. Ini gimana besok? Soalnya saya udah ngomong peserta besok bisa naik kan. Tenang aja, besok aman-aman katanya. Setelah itu dari kita hasil musyawarah itu udah tanda tangan tuh, cuman nggak pakai materai sih karena tengah malam kan, bahwa si pihak TO menyetujui akan dinaikin besok hari. Ada suratnya di saya, fotonya semua, sama foto-foto orang-orangnya ada di saya semua. Udah itu bubar tuh jam 2 malam. Saya bilang ke kru saya, udah kalian istirahat aja, biar ini yang saya tanganin, saya bilang gitu. Pada istirahat kru, saya balik dulu ke hotel, ke istri saya sebentar, terus saya langsung ke resort nyari kepala resortnya untuk solusi besok gitu. Sampai subuh jam 5 apa jam 4 nggak ketemu tuh rumahnya karena tengah malam. Ya udahlah, saya balik ke hotel. Saya istirahat karena belum tidur seharian kan, dari Jakarta ke sana belum tidur gitu. Istirahat. Pagi-pagi tuh peserta udah pada nanyain tuh jam 6 jam 7 tuh saya lagi tidur. Kru juga nggak tahu saya tidur di mana kan. Padahal saya sebelahan homestay sama hotel saya, cuman nggak tahu saya di dalam itu kan lagi istirahat. Bangun saya jam 8 tuh, tidur cuman 2 jam kalau apa 3 jam itu. Langsung saya urusin kan, dipanggil lah saya ke resort. Di resort itu ada pihak TO-nya, ada apa namanya kepala resort, terus ada yang di pos 2 kalau nggak salah, ada perwakilan peserta juga. Itu musyawarah sih, di situ ada video musyawarahnya. Musyawarah karena di situ tuh benar-benar gak bisa naik katanya, intinya dari pihak resort. Saya sampai mohon-mohon di situ, mohon-mohon, udah itu benar-benar gak bisa tuh. Padahal kan duit udah dikasih ke pihak TO. Kenapa dia nggak tanggung jawab gitu? Kalau misalkan pihak TO-nya nggak menyetujui, nggak bisa naik ini, kenapa DP diambil gitu? Betul. Harusnya kan kalau dia nggak sanggup buat naikin peserta saya, kenapa dari awal nggak bilang gitu, sebelum kita berangkat ke Rinjani, ke Sembalun gitu. Harusnya bilang aja dari awal, nggak bisa bang, saya nggak sanggup, gitu kan harus bilang. Ini kan enggak, dia bilang ya udah transfer aja DP-nya nanti saya urusin, bilang gitu. Udah gitu ya udah saya transfer, kan udah menyetujui kalau udah DP kan istilahnya. Mau gak mau ya udah berangkat tuh dari Jakarta setelah DP itu. Nah, waktu di lokasi resort itu kita kan musyawarah tuh, perwakilan peserta juga ada, terus resort, kepala resortnya ada, terus TO-nya ada. Setelah itu musyawarah, saya inisiatif. Saya bilang gini, ya udah Pak, kalau misalkan benar-benar gak bisa, kita ada solusi juga untuk peserta saya, mau ke Tambora
apa ke Gunung Agung karena kan udah nanggung tuh. Cuman beberapa orang nggak setuju karena niatnya mereka itu pengen ke Rinjani. Nah, terjadi lagi crash tuh di situ. Ngobrol gini gitu. Ya udahlah, saya bilang yang mau naik ke Rinjani naik aja. Ada si Maxi TO 3 hari ke depan. Apa 2 hari gitu. Jadi dia harus nunggu 2 hari dulu di lokasi di situ. Ada beberapa orang di situ. Ya udah, saya bilang saya kembaliin uangnya, cuman nggak full 100%. Saya kembaliin sekitar berapa? Ada sih catatannya semua. Oke. Nanti deh bisa ditayangin ya. Boleh. Catatan pengembalian uangnya 50% ke Gunung Agung, yang beberapa orang balik gitu, balik ke Mepo masing-masing. Nah, yang balik ke Mepo masing-masing juga kita kembaliin uangnya beberapa ratus ribu, terus dikawal terus sampai bis pulang ke rumahnya gitu. Karena yang naik ke Rinjani 3 hari 2 hari ke depan saya fasilitasin homestay yang nunggu di Sembalun gitu. Jadi nggak ada katanya mentelantarkan atau kabur gitu. Padahal saya sendiri istilahnya yang punya OT-nya ada di lokasi ngurusin gitu. Gitu ceritanya. Jadi udahlah ke Gunung Agung terus sama yang ada pulang ke Gunung Agung tetap jalan tripnya. Sampai pulang juga tetap. Jadi tetap kita kawal gitu. Oke. Ya berarti tanggung jawab yang Iya. pasti Bang ya. Tapi mereka kan mungkin ada sebagian orang yang nggak mengenal gitu kali ya. Iya betul. Mengenal Bang Pepeng. Nah mungkin ada mengenal cuma krunya aja nih. Jadi mereka pikir ini jangan-jangan Bang Pepeng kabur gitu. Iya. Padahal kan kalau mentelantarkan kan bener-bener gak ada gitu krunya. Iya. Nah, padahal itu kru ada semua di sana. Penipuan lah gitu. Iya ya. betul. Kalau penipuan kan udah aja bawa ke Sembalun udah pada balik semua. Padahal itu pembayaran bis, si Maxi, porter kan hampir udah lunas semua itu. Kalau bis emang udah lunas ya sebelum pemberangkatan juga. Udah lunas semua. Jadi yang kadang musibah itu kadang dari transportasi, kadang dari pihak base camp. Jadi nggak tahu itu musibah itu. Ujian mungkin Bang ya. Iya ujian. Dari mau jadi badai. Dari angin kecil mau jadi badai. Amin ya benar. Nah setelah dari kejadian yang beruntun lah boleh dibilang Ya, beruntun. iya sih ini beruntun ya, tahun ini banget. 2 kali viral, Bang. 2 kali viral. 2 kali Dan viral. 2 kali viral ini berdampak nggak sih Bang sama open trip dari CFD Traveler ini? Oh, nggak terlalu berdampak sih, karena kan kita ada yang pro kontak juga ya. Terus kita juga ada grup member, jadi yang sering ikut OT kadang dari grup itu juga. Tuh jadi nggak terlalu berdampak sih menurut saya. Jadi saya hiraukan aja gitu. Nggak terlalu saya urusin kalau masalah yang di viral-viral kayak gitu. Jadi saya juga kalau misalkan itu berdampak, saya juga bakal ngundang lawyer gitu. Kayak pencemaran nama baik dan lain-lain gitu. Oh, udah sempat kepikiran. Udah sempat kepikiran gitu. Kalau misalkan ini berdampak, ya udahlah kita ke lawyer aja gitu. Karena kan dari pihak kita open trip kan nggak ada kesalahan istilahnya. Betul. Gitu. Kalau dari Rinjani kan emang kita ditipu sama pihak TO. Katanya di Rinjani kan membantu gitu. Ya. Pihak TO, tracking organizer sana, tapi kan ini enggak gitu, malah menyesatkan istilahnya. Kalau nggak ada tiket ngapain disuruh berangkat dari awal kan gitu. Berarti ini kejadiannya bulan apa sih kemarin? April yang di Rinjani. Yang April di Rinjani, yang Iya. lalu Juli kalau nggak salah. baru ya. Iya di Iya, awal. bulan kemarin kan ya. Agak Mei, Juni, Juli. Juni. Sekitar berapa bulan? Juni awal ya, kalau nggak salah ya. Iya, Juni awal. Juni awal, Juni akhir ya. Juni Apa akhir. awal Juli gitu. Ya, sekitar bulan-bulan segitu. Tapi untuk tripnya masih berjalan Bang ya. Walaupun dari kejadian ini nggak takut gitu ya. Pasti yang namanya rezeki kan sudah diatur Iya, sama betul. yang di atas ya. Iya. Tetap dijalankan tripnya ini, dan itu masih banyak, masih ada yang jalan nih. Tiap minggu kita jalan sih. Jadi setelah kejadian viral itu nggak terlalu ngepek juga ya. Maksudnya karena kita kan ada pasang pelajar itu 1 bulan sebelum keberangkatan. Jadi udah ada pesertanya di dalam itu. Udah ada pesertanya. Jadi
nggak terlalu ngepek sih. Kadang tiap minggu juga kita jalan 60 orang gitu tiap minggu. Oh, masih rame. Masih rame sih, bahkan kemarin hampir 350 orang, 7 bis kemarin. Tuh, jadi nggak terlalu ngepek sih. Soalnya kan kita istilahnya kita harus tanggung jawab lah, apa yang kita mulai harus kita selesaikan gitu kan. Dan ya intinya kita jangan lari dari tanggung jawab aja. Kalau misalkan kita bener ya maju aja gitu. Ya kalau salah juga jangan ngumpet. Iya, betul. Ya istilahnya kita public speaking aja ya, hadapi aja gitu. Jangan pernah lari dari masalah lah intinya gitu. Mau orang menjelekkan kita atau apa, ya saya pribadi sih menghiraukan aja kalau dia menjelekkan. Nanti juga kan istilahnya kalau pendakian itu masuknya dunia wisata ya. Dunia wisata itu kan sempit istilahnya. Saya main ke sana, kenal ini. Pasti sempit sih kalau dunia wisata gitu kan. Jadi mau menjelekkan sebesar apapun juga ya, yang namanya rezeki kan kata Bang Ale bilang udah ada yang atur di atas ya. Gitu. Yang penting kita ikhtiar sih. Gitu. Oke. Nah, sama kedua peserta yang di Lawu ini sekarang masih berhubungan baik atau gimana? Nggak ada komunikasi lagi? Nggak ada komunikasi sih. Terakhir itu waktu saya bilang hapus videonya gitu kan. Oh, yang tadi ya. Ya. Oke. Ya berarti setelah Bang Pepeng ngasih tahu suruh hapus itu dia dan setelah podcast pun itu masih belum dihapus ya? Saya belum lihat lagi sih videonya. Setelah saya terakhir lihat yang viral itu dari channel Jejak Backpacker ini. Tahu terakhir itu udah dihapus atau belum, saya nggak tahu itu. Oh, kalau di karena kan dihapus juga. Ya kalau di itu kan istilahnya apa ya? Kalau tamu kan raja ya, bisa betul. Ngasih kritik apa saran ya itu terserah mereka kan. Cuman yang saya herankan itu kenapa dia menjawabnya seperti itu. Waktu saya tanya suruh hapus, dia bilangnya ya udah nanti saya hapus setelah diundang podcast gitu kan. Apa itu mau naik atau mau viral kan saya nggak tahu ya orangnya itu. Ya. Niatnya gitu. Kalau yang saya simak sih ya dari penjelasan Kak Dede sama Kak Eci itu mereka pengen cari kebenaran aja sih sebenarnya Bang dari mereka naik ke podcast itu. Apa tanggapan dari pihak Bang Pepeng nih gitu. Nah kan sekarang Bang Pepeng udah hadir gitu buat menjelaskan kebenarannya ataupun kesalahannya gitu. Semua udah dijelaskan gitu. Nah mungkin dari teman-teman atau yang lainnya belum jelas lagi, silakan kontak Bang Pepeng langsung ya ke CFD Traveler gitu. Biar nggak ngedengar dari satu pihak lah sih. Biar dijelaskan juga gitu kan. Benar. Makanya saya datang ke sini juga kan biar orang-orang tahu gitu, nggak usah nge-DM juga. Udah saya jelaskan di sini. Betul. Di YouTube-nya Jejak Backpacker kan. Saya kadang salut loh sama orang yang kita undang walaupun dia sudah di pojok kan, istilahnya sudah diviralkan atau viral lah gitu. Tapi dia masih mau kita undang gitu. Itu yang saya salut sih Bang sebenarnya. Ada sebagian orang yang nggak mau tuh untuk mengklarifikasi, ada sebagian ya. Tapi saya nggak mau menyebutkan. Oke, Bang Pepeng. Oke, nah kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, kalau menurut pengakuan dari kedua orang ini, Kak Eci sama Kak Dede, ini kan kalau pelayanannya sih bagus ya dari CFD Traveler ini, dari mulai jalan dia ditungguin apa kayak gitu, benar-benar kalau menurut mereka ya bagus lah. Cuma itu aja sih mungkin kesalahpahamannya, miskomunikasi lebih tepatnya Bang ya, miskomunikasi di bis itu ya, di transportasi lah. Iya, bismu adalah maut gitu ya. Bismu ajamu. Bismu adalah maut. Iya benar maut bagi mereka yang nggak ngerti gitu, yang nggak paham kayak gitu. Jadi buat orang-orang ya jangan takut buat ikut open trip manapun juga sih. Ya kalau mau ikut open trip ya ikut aja gitu, karena kan manajemennya juga berbeda kan ya. Jadi ya nggak usah takut juga sih kalau untuk ikut open trip gitu.
Ya tapi kan kalau kayak open trip yang dulu kabur yang di Bogor gimana Bang? Ya dilihat dulu lah latar Oh belakangnya kan. iya betul. Siapa sih namanya yang di Bogor dulu? Ada sih itu rekan saya juga. Siapa? Oh temennya juga. Sukabumi itu dulu. Emang Sukabumi? Iya, Bogor, tapi Bang. sama Bogor juga kan. Di Iya, Sukabumi juga kan ada saya dulu. podcastin juga itu. Saya sampai nyamperin dia tuh. Setelah ditemuin, ditangkep, akhirnya dia pulang ke sini. Akhirnya kita undang podcast. Yang di Bandung juga kan. Iya korbannya yang di Bandung. Yang punya OT-nya juga banyak sih sebenarnya. Yang menterlantarkan cuman ya nggak diviralin atau apa gitu. Iya. Nah, kalau menurut Bang Pepeng sendiri nih, ini kan menurut Bang Pepeng kan, nah kalau yang saya dengar ini kan benar ya dari Bang Pepeng ini nggak ada kesalahan yang diperbuat gitu loh. Masalahnya semuanya adalah di transportasi gitu, miskomunikasi itu tadi. Nah, setelah cut dulu apa tadi ya? Kita mau nanya apa ya? Belum. Pakai lagi. Nah, setelah ini Bang Pepeng, jadi mungkin dari Bang Pepeng nih ada yang mau disampaikan nih cara memilih open trip yang bagus gitu, yang nggak apa ya, nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng gitu, Bang. Gimana sih caranya, Bang? Soalnya kan saya user juga ya, saya pengguna open trip juga kadang-kadang. Tapi memang kalau saya orang ya udah saya percaya gitu, udah berapa tahun saya pakai jasanya, ya udah saya itu terus gitu. Nah, menurut Bang Pepeng sendiri yang bagus itu yang kayak gimana sih cara kita memilih open trip bagi mereka yang mungkin baru akan naik gunung gitu? Kalau menurut saya sih dicari dulu ya kebenarannya, atau bisa kan kadang di IG open tripnya itu nge-repost orang-orang ya, bisa ditanyakan gitu OT ini bener ada enggak gitu. Jangan sampai OT-nya itu yang goib kan. Ya. Ada IG-nya tapi nggak datang bisnya. Ya. Udah di ada nepo gitu kan. juga ya. Jadi jangan sampai tertipu lah istilahnya. Terus kalau misalkan transfer, lebih baik sih transfernya lihat dulu nomor rekeningnya itu apa, sama dengan namanya atau berbeda kan. Itu kan kadang si yang punya OT itu kadang ngasih rekening pribadi, ngasih rekening orang lain kan. Jadi lebih hati-hati aja sih untuk memilih open trip gitu, karena udah banyak juga kan kejadian-kejadian yang mentelantarkan, gak tanggung jawab gitu. Kalau saya pribadi sih dari CFD alhamdulillah sih selalu amanah gitu dalam menjalankan tugas, menjaga amanah dari peserta, bahwa dia udah percaya gitu OT kita. Pasti kita kawal terus gitu meskipun ada musibah kayak mogok. Kayak Bang Ali bilang, transportasi mautmu. Transportasimu adalah mautku. Mautku. Jadi jangan sampai lah istilahnya. Dilihat dulu aja latar belakangnya gitu. Oke. Kalau memilih OT gitu, jangan asal langsung transfer untuk DP kan. Kan kadang ada yang transfer DP, ada grupnya tapi yang saya bilang nggak datang gitu. Bisnya gitu. Ya lebih berhati-hati aja sih. Tapi CFD sendiri nggak pernah kerja sama selebgram gitu gak sih Bang? Dulu itu pernah sih dulu sama Kamera Maya. Oh oke. Cuman sekarang sih buat apa sih gitu pakai selebgram? Buat naikin doang atau buat narik peserta gitu. Soalnya kalau di kita kan nggak usah pakai, orang luar juga banyak gitu peminatnya gitu. Jadi nggak usah pakai kayak gitu juga gitu. Soalnya kan kalau saya pribadi sih mungkin kalau pakai selebgram itu kayak untuk pemasaran doang gitu kan. Kadang buat apa ya, istilahnya ngobrol di bis gitu, si selebgram sama pesertanya gitu kan. Kenapa dia hobi, kenapa bisa jadi selebgram, kadang kayak talk show gitu lah di bis gitu. Belum pernah sih saya dulu terakhir waktu 1 tahun CFD cuman pakai ini Kamera Maya sih. Karena dulu gitu ya. Teman dia kan orang Sukabumi juga ya. Dulu sebelum dia sampai saat ini dulu gitu. Oke, kemarin ketemu juga tuh sama Mira Maya di Indofest ya. Paling terakhir dari saya sih boleh. dari masukan buat Jack Backpacker ya, dari rekan-rekan yang lain juga yang nge-DM saya, ngechat juga, seperti yang
Bang Ali bilang dari awal, jadi kalau mengundang podcast itu jangan dari satu pihak gitu. Lebih baik diundang dua-duanya gitu kan, kayak saya lah istilahnya, dari pihak open tripnya sama pesertanya gitu kan udah ditampilin di sini gitu. Nah, lebih baik seperti itu karena banyak orang-orang di luar sana juga nge-DM ke saya kan, tolong sampaikan ke Bang Ale gini. Apa namanya? Jangan ngelihat dari satu sisi katanya gitu. Itu doang sih masukan buat ini. Betul. Ya itu yang mau saya nggak mau, makanya selalu saya ngundang gitu. Kayak yang kemarin di Bogor juga kan saya udah undang itu, bukannya nggak ngundang ya Bang. Cuma dianya memang masih keberatan untuk diundang di podcast. Itu yang orang Bogor juga DM-an sama saya itu. Oh gitu. Malah dia ngajakin bareng malah ke sini. Tadinya mau bareng sih, cuman terhambat waktu. Kadang dia berangkat OT, kadang saya yang OT gitu. Jadi nggak bisa bener-bener bareng gitu. Tuh. Kayak nanti katanya gitu, kalau ada saatnya saya datang katanya gitu. Tapi ya belum ada omongan lagi setelah itu gitu. Saya nggak pernah sih. Jadi kalau misalkan saya ngundang si korban, pasti nextnya saya bilang sama tim coba undang yang ininya gitu. Kadang-kadang mungkin kelewat sama mereka atau lupa gitu ya. Jadi memang semuanya di sini saya tidak hanya mau mendengarkan dari satu sisi. Iya betul. Tapi hanya dua sisi. Wah, kayak TV One nih jadinya. Dua sisi. Silet. Tajam silet. Oke, ada lagi kira-kira Bang Pepeng yang mau disampaikan? Kira-kira ada yang belum disampaikan tadi mau disampaikan sebelum kita akhiri? Udah sih itu, cuman ya kalau yang ikut-ikut OT ya, kalau yang namanya musibah gitu kan, istilahnya dilihat dulu musibahnya seperti apa kan. Jangan sampai bilang kayak mentelantarkan ini itu, karena kan kalau mentelantarkan kayak istilahnya terlalu kejam. Kalau mentelantarkan kan ya, karena kalau mentelantarkan itu benar-benar menghilang semua kan. Itu sih, jadi sama-sama memahami aja gitu kalau ada musibah gitu kan. Masukan buat para peserta OT sih. Siap Bang Pepeng. Terima kasih nih udah datang ke studio Jejak Backpacker, dan terima kasih juga tadi kritikannya juga buat Bang Pepeng ya. Sampaikan kembali salam saya buat teman-teman di sana, di timnya, sama yang Bang Bogor tadi gitu. Soalnya kemarin saya nyebut nama gitu, tapi nama juga inisial, tapi dia kan nggak, kok masih disebut-sebut, udah dingin katanya gitu. Oh, sorry, saya bilang bla 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 gitu kayak gitu. Makanya saya nggak berani lagi nyebut, takut jadi masalah lagi gitu Bang. Saya yang tadinya seorang media gitu ya, malah takutnya kok jadi ikut-ikutan gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Pepeng, founder dari CFD Traveler. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Pepeng, terima kasih. Wah. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari.